Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teknisi Serba Serbi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman bagi yang sudah mengklik video ini ya. Jadi ini saya punya 3 servisan TV, 4 ya, salah satu. Cuman yang kelar ini. Jadi sekarang saya akan berbagi pengalaman tentang memperbaiki TV Cina ya, TV Cina yang kerusakannya itu gambarnya tidak ada, suaranya ada gitu ya. Nah, jadi TV ini sudah selesai ya, sudah selesai saya perbaiki. Dan teman-teman bisa lihat ini daftar komponen yang sudah saya ganti ya. Cuman dari sekian komponen yang sudah saya ganti ini isi mikom, ini trapo, driver horizontal, transistor horizontalnya. Dari semua komponen ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 setelah saya menggantinya ternyata semuanya tidak berhasil ya. Dan yang membuat saya berhasil ternyata penyebab biang keroknya itu adalah Elco 470 mikro 16 volt ya. Ini dia guys. Oke, sebentar dulu, agak ngeblur ini. Ya, jadi ini ya Elco-nya yang menyebabkannya itu gambarnya tidak ada, suaranya ada ya. Ternyata saya mengganti semua ini itu sia-sia karena bukan ini penyebabnya ya. Oke, saya akan jelaskan pertama ya. Pertama, jadi TV itu dia akan bisa menyala, ada gambarnya ketika ini ya, ini playback, ini DSC T1010 ini dia nyembur atau dia bekerja. Nah, ketika playback ini tidak bekerja, maka TV-nya akan ada suaranya tapi gambarnya tidak ada. Karena tegangan yang dihasilkan oleh playback ini yaitu tegangan 180 volt yang di sini ya. Ini Elco 180 voltnya yaitu C562 ya. Yang disearahkan oleh dioda VD492 yang berasal dari kaki pin playback nomor 10. Kemudian yang harus ada juga adalah heater ya, tegangan heater. Tegangan heaternya itu tegangannya berkisar antara 4 sampai 5 volt AC ya, yang dihasilkan dari pin playback nomor 8 yang ini ya. Dia masuk ke sini. Ini ada jumperan, kemudian ke sini ini ada resistor masuk ke sini dan ke soket ini dan masuk ke pin RGB ya. Jadi jelas ketika playback ini tidak bekerja, maka tegangan-tegangan yang dihasilkan itu juga nggak akan keluar ya, sehingga gambarnya itu tidak akan tampil. Nah, di sini kasus TV ini dia B plusnya dia normal ya, 115 voltnya itu keluar. Cuman di sini tegangannya itu cuman 111 volt. Nah, next selanjutnya ya, playback ini akan bekerja ketika driver horizontal ini juga bekerja. Nah, ini ada transistor horizontalnya guys ya. Nah, transistor horizontal ini juga akan bekerja ya ketika driver transistor horizontal ini bekerja. Seperti itu tadi ya. Jadi playback ini akan bekerja ketika rangkaian atau transistor horizontal ini bekerja.
Dan transistor horizontal ini akan bekerja ketika driver horizontalnya itu baik-baik saja atau tidak terkendala. Nah, jadi diagnosa awal saya tadi ya adalah transistor horizontal ini yang lemah. Itu diagnosa awal saya. Sehingga saya mengganti transistor horizontalnya yang ini. Ya. Cuma setelah saya mengganti transistor horizontal, hasilnya juga nihil. Hasilnya juga sama. Nah, saya lanjut, saya cek di sini ya, di trafo driver horizontalnya, driver transistor horizontalnya ya, di trafonya ini. Trafo ini di sini harus ada tegangan ya guys. Ketika saya cek di sini ada tegangannya, yaitu 22 volt. Nah, di sini tegangan yang ada di trafo driver transistor horizontal ini berasal dari tegangan yang mensuplai IC vertikal. Nah, ini ya. Dan asalnya itu adalah yang ini. Maksud saya C553 ya. Yang ini, guys. Yang sini masuk ke sini. Dan sini masuk ke sini dan sini. Nah, ya. Ini trafo driver transistor horizontal. Nah, saya mengganti trafonya ya. Ini bentuk trafonya guys. Setelah saya menggantinya, ternyata hasilnya juga sama, tidak berhasil juga, alias gagal. Nah, karena gagal, saya lanjutkan lagi ke sini. Nah, ini ada transistor drivernya ya, transistor driver dari trafo ini. Nah, dari trafo ini akan bekerja ketika ada ketika ada tegangan di basis transistor ini. Ini transistornya nomornya itu C8323 ya kalau nggak salah. Nah, oke salah. Jadi ini ya transistornya C2383. Nggak fokus. Jadi ini ya transistornya C2383. Nah, jadi saya cek transistor ini ya, dan saya menggantinya. Sekalipun hasil pengecekan saya itu baik-baik saja, tapi saya ganti transistor ini. Cuma setelah saya ganti, hasilnya juga zonk, nihil, nggak bisa hidup ya. Kasus masih berlangsung. Nah, kemudian saya cek tegangan di basisnya ya, kaki basis transistor C2383 ini. Ternyata tegangannya itu 0 volt, tidak ada sama sekali. Seharusnya tegangannya di sini itu 0,5 volt ya, kalau dia normal. Ini adalah basisnya. Tegangannya ini berasal dari horizontal out dari IC chroma ya, yang ini dia, kaki nomor 18, pin nomor 18 maksud saya. Ini ya, ini saya urutkan sini ya, di sini dia ya, di kaki nomor 18 IC chromanya. Ini horizontal outnya itu tegangannya 0 volt. Itulah yang menyebabkan
TV ini tidak bekerja gambarnya ya, yang menyebabkan rangkaian horizontalnya tidak bekerja karena tegangannya di sini tidak ada di kaki basisnya itu. Nah, apa yang menyebabkan tegangan horizontalnya ini tidak ada? Pertama-tama tadi saya beranggapan bahwa tegangannya ini tidak hadir. Itu disebabkan karena osilatornya yang rusak ya. Jadi saya mengganti IC-nya langsung ya. Ini dia gabung di sini IC Micom ini, di sini ada IC program dan IC osilatornya ada di dalam IC ini. Nah, setelah saya mengganti IC-nya, hasilnya juga nihil. Tegangannya itu tetap 0 volt. Saya salah lagi. Ya. Setelah itu saya cek tegangannya di sini ya. Tegangannya itu 111 volt. Di tegangan 160 voltnya, makanya harusnya normalnya itu 113 atau 115, dan saya mengganti elko nya, tapi hasilnya juga sama, nihil. Lanjut. Nah, pikir saya iseng-iseng mengganti transistor maksud saya kapasitor 180 voltnya ya. Kali aja ini yang bermasalah, tapi ternyata zong juga ya. Ini ukurannya 10 mikro 250 volt. Hasilnya juga nihil. Lanjut. Setelah saya berpikir kesana kemari, saya ganti komponen yang dari ini ya, semuanya sudah saya ganti. Coba ganti di rangkaian driver horizontalnya ini saya ganti, cuman hasilnya nggak ada, nihil. Tato tatetet. Saya mencoba ya. Jadi osilator ini, osilator horizontal yang ada di IC Micom ini, dia akan bekerja ketika tegangan yang menuju IC Micom ini untuk posisi horizontalnya itu, atau apa namanya, HPCC namanya, horizontal posisi, itu tegangan untuk horizontal osilatornya ini. Itu asalnya di sini ya. Ini dia P507. Ini adalah transistor C2383 juga ya. Ini ada dua. Ini transistor ini menghasilkan 9 volt, ini menghasilkan 5 volt ya. Nah, jadi tegangan kedua transistor ini basisnya itu, kolektornya itu maksud saya ya. Sebentar dulu. Kedua transistor ini disuplai dari sini ya, disuplai dari kapasitor C56 yang ini ya. Nah, ini masuk ke sini, kemudian ada masuk ke jumperannya W507, masuk langsung ke sini, ada jumperan lagi dan masuk ke P507. Nah, ternyata tegangannya di sini itu ada cuman 8 volt ya. Tegangannya itu 8 volt. Nah, seharusnya tegangan di sini itu berkisar antara 12 volt ya. Seharusnya tegangannya itu 12 volt. Tapi di sini tegangannya cuma 8 volt. Nah, itu yang menyebabkan tegangan output dari 9 volt dari P507 ini atau transistor
P507 ini dia 0 volt ya. Di sini outputnya 0 volt, seharusnya 9 volt. Nah, sehingga saya mau ngecek ini dioda ini. Ini diodanya baik-baik saja. Maka langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu mengganti C564 ini yang ukurannya itu 470 mikro 16 volt seperti di awal-awal video yang saya sebutkan itu ya. Setelah saya mengganti kapasitornya, hasilnya itu sukses ya, TV-nya bisa menyala kembali dengan normal ya. Dan di sini tegangan outnya itu sudah keluar 9 volt, dan di sini 5 volt, sehingga IC osilatornya juga bekerja. Tegangan di sini itu muncul 0,5 volt ya. Dan di sini yang tadinya 22 volt atau tegangannya itu tetap menjadi 19 volt. Dan trafonya ini, osilatornya ini mengosilasi transistor horizontalnya untuk bekerja di kaki basisnya, sehingga di sini tadi korektornya itu muncul tegangan, dan TV-nya pun bisa hidup. Tegangan dari output trafo playbacknya juga semuanya keluar ya, dari heater, kemudian 180 volt dan lain sebagainya itu dia keluar. Seperti itu teman-teman penjelasan dari saya ya. Ini kita coba hidupkan dulu TV-nya ya. Kita lihat ya. Nah, itu sudah nyala TV-nya ya. Oke, sekian dulu berbagi pengalaman dari saya ya. Mungkin nanti teman-teman ada yang mengalami kasus yang sama seperti ini, mengganti transistor horizontalnya diganti, kemudian dan lain sebagainya itu sudah diganti, tapi hasilnya juga sama. Coba deh langkah ini ya, diurutkan dari yang saya lakukan tadi ya. Yang pertama itu mengecek rangkaian dari per horizontalnya. Nah, kalau tidak keluar tegangannya di sini, berarti yang bermasalah di sini ya. Seperti itu teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.